Baik, saya ke Pak Dr. Amir, biar sesama ekonom. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 11 ya, saya tidak sempat menyapa satu persatu. Yang saya hormati para anggota legislatif, para senator, narasumber dan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama adalah judul diskusi kita malam ini menagih janji. Ya. Ya. Saya juga bingung janji apa yang pernah disampaikan ke kami, sehingga kami juga agak susah menagih janji. Terus yang kedua, para legislatif dan senator ini kan bukan eksekutor. Ya. Beda dengan eksekutif, ada visi misi. Kemudian menurunkan arah kebijakan, kemudian ada program yang mereka sampaikan dan indikator untuk kita menagih itu sangat mudah. Ya. Tetapi izinkan saya untuk berpendapat ya. Yang pertama saya ingin sampaikan gini. Thomas Sowell ya, seorang ekonom di Stanford University, itu pernah mengatakan begini. Pelajaran pertama di ekonomi itu adalah kelangkaan. Keinginan manusia itu konsumen tidak ada batasnya, tetapi sumber daya yang kita inginkan itu terbatas, maka perlu diolah. Perlu diprioritaskan. Anggaran juga sama. Anggaran selalu terbatas tapi perlu diprioritaskan. Sementara di politik pelajaran pertamanya adalah mengabaikan pelajaran pertama bidang ekonomi itu. Ya, maka apa yang disusun di anggaran, apa yang disusun di program belum tentu itu dieksekusi di politik. Nah, sehingga ini yang seringkali menjadi problem dalam melihat kita situasi masalah. Nah, terkait dengan itu saya ingin memberikan semacam otokritik ya. Katakanlah misalnya Bapak Ibu anggota DPR ini sudah bekerja maksimal sesuai dengan tusinya, tugas dan fungsinya. Tetapi selama ini adalah kurang bergaul dengan akademisi. Ya, lebih banyak turun ke konstituen ya, wajar ya. Ada problem yang di situ yang saya lihat yang diperjuangkan selama ini tidak berbasis data, ya, tapi berbasis data aspirasi. Problem kita di Gorontalo itu adalah sudah disampaikan Prof. Amir tadi. Saya akan menyambung. Pertama adalah poverty, kemiskinan. Ya. Orang sudah bicara semua. Yang kedua adalah ketimpangan. Ini yang orang seringkali lupa. Ketimpangan ini justru berbahaya dan kemiskinan itu akan sulit untuk turun kalau ketimpangan tidak diselesaikan. Gini rasio kita di Gorontalo 0,4 sekian, itu posisi kedua secara nasional setelah Jogja. 2021 agak membaik karena provinsi-provinsi Jawa naik. Tetapi ini penurunannya tidak seberapa. Jadi makin banyak uang masuk ke Gorontalo, ketimpangan kita makin melebar. Artinya apa? Sirkulasi uang itu adalah ada di elit, tidak sampai ke masyarakat. Nah, sehingga yang sulit menurunkan angka kemiskinan. Sementara orang miskin itu yang sulit diturunkan ini adalah orang-orang yang memang sudah tidak berdaya. Apapun yang kita lakukan memang agak sulit. Nah, karena itu saya menyarankan adalah bantuan-bantuan itu harus berbasis data. Contohnya Pak El Nino itu ada aspirasi bidik misi. Ya, saya punya data akses pendidikan perguruan tinggi itu di Gorontalo hanya sekitar 26% Ibu Ida. Jadi anak-anak kita yang potensi untuk kuliah itu hanya 26% yang sampai ke perguruan tinggi. Yang paling miris itu adalah Pohuwato hanya 7%. Bualem hanya 15%. Yang tinggi adalah tentu saja Kota 44%. Artinya apa? Bahwa intervensi bantuan aspirasi itu adalah harus melihat sektoral dan spasialnya. Jadi tidak hanya datang kemari membawa aspirasi kemudian bagi-bagi di mana kita suka. Tidak boleh. Kenapa? Harus kita punya data ya untuk mengurangi kesenjangan tadi, untuk mengurangi kemiskinan. Jadi misalnya karena kota lebih gampang aksesnya, sudah bagi-bagi saja di kota. Nah, ini yang tidak boleh dipelihara secara terus-menerus. Karena itu saya sarankan sekali lagi, tim anggota DPR ini harus punya data dan sering-sering bergaul dengan akademisi. Untuk kita sampaikan data ini loh yang harus diintervensi. Ini harus dilakukan, sehingga apa itu dilakukan itu akan bermanfaat. Terus yang berikut adalah
terutama pendidikan ya. Kenapa? Yang persoalan yang berikut, ya pertama tadi kemiskinan, kedua ketimpangan, ketiga adalah IPM. Mohon maaf IPM kita masih jauh di bawah rata-rata nasional. Kita baru 69, nasional itu sudah 72. Yang tertinggi hanya kota 77. Nah ini problem, komposit pembentuk IPM itu ada 3. Pendidikan, kesehatan, per kapita. Per kapita itu Pak Ridwan tidak terlalu buruk sih per kapita kita. Nasional itu 10 juta per tahun. Kita 9, sekian. Tidak terlalu buruk. Masalahnya di mana? Di pendidikan. Rata-rata lama sekolah kita hanya 7,9. Artinya apa? Anak-anak Gorontalo itu hanya sampai kelas 2 SMP putus sekolah. Nah ini yang saya maksudkan tadi. Data ini kita bermain di sini. Apa yang harus diintervensi? Jelas. Sebab kalau kita mengintervensi ya dalam bentuk kebijakan maupun politik tanpa berbasis data, kita kayak menghambur saja tetapi sasarannya tidak jelas. Ya, IPM harus kita kalau kita bicara IPM ya masalahnya ada di pendidikan. Nah karena itu saya sampaikan tadi aspirasi bidik misi yang biasa disampaikan oleh Pak Lino, yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Fadel, ini tidak boleh sembarang dikasih, tapi harus melihat secara spasial daerah mana yang harus disentuh dan sektor mana yang harus disentuh. Lalu yang berikut adalah industri. Industri kita masih kecil Pak. Lalu Pak Amir, pertanian kita ini dari 2002 awalnya itu sedikit kontribusinya. Tetapi makin tahun makin meningkat. Sekarang ini sudah hampir 39%. Gejalanya adalah terjadi deindustrialisasi. Tidak ada negara daerah yang maju dengan mengandalkan pertanian. Tunjukkan ke saya kalau ada negara maju itu mengandalkan pertanian. Tidak ada. Ya harus industri dengan jasa. Apakah pertanian ditinggalkan? Tidak juga. Karena pertanian adalah sumber kehidupan kita. Tapi pertanian itu nominalnya dia harus naik, tetapi persentasenya dia harus turun. Ya, seperti yang sampaikan Pak Emil tadi, betul. Industri kita harus dorong. Problemnya di Gorontalo industri kita malah turun. Kontribusinya sekarang rata-rata tinggal 4%. Tadinya 10 tahun lalu 10%, sekarang tinggal 4%. Nah, ada yang disebut transformasi struktural ekonomi. Dari pertanian ke industri jasa. Kalau industri berkembang, tenaga kerja yang kurang produktif, dia pasti akan bergeser masuk ke industri. Kemudian jasa. Mereka punya gaji, mereka punya pendapatan tetap. Masalahnya kalau hanya bergantung di pertanian, pendapatannya tidak tetap. Tergantung dengan musim, apalagi sekarang rata-rata kepemilikan lahan bagi petani itu adalah hanya 0,5 hektar. Yang banyak lahannya itu adalah orang yang punya pendapatan lain di luar sektor pertanian. Nah ini problem. Nah ini harus dikurangi jumlahnya. Kita tenaga kerja kita di sektor pertanian itu masih hampir 40%. Ini harus dikurangi jumlahnya, digeser ke industri, digeser ke jasa. Supaya mereka bisa cepat keluar dari angka kemiskinan. Kalau kita mengentaskan kemiskinan lalu kemudian terus-terus mengandalkan pertanian, tidak mungkin. Ya, Australia, Amerika memang eksportir produk pertanian. Ya, produsen kedelai terbesar di dunia itu adalah Amerika. Dan kita 80% kedelai itu adalah diekspor dari Amerika. Tapi mereka pertaniannya adalah tidak pakai sapi, tidak pakai kuda, tidak pakai roda. Mereka pakai mesin, mereka pakai industri. Australia juga sama. Nah, itulah yang disebut sebagai transformasi sektor pertanian. Cara pertanian mereka adalah tidak lagi subsisten. Nah, kalau dia pakai mesin berarti jumlah tenaga kerja harus dikurangi. Sisanya kemana? Dia bekerja di industri, bekerja di sektor jasa. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita perhatian ke depan, Bapak Ibu sekalian, anggota Dewan, untuk memperkuat industri, untuk memperkuat sektor jasa. Pertanian ini terus stagnan, Pak. Ya, saya pernah ngomong Ibu Ida dengan Pak Kadis, ya. Saya bercanda, Pak Mul, coba kurangi subsidi pertanian sedikit, alihkan ke tempat lain. Begitu kita kurangi, Pak, jatuh semua. Ya, karena ini petani adalah dirangsang dengan subsidi, bukan dirangsang dengan harga, bukan dirangsang dengan harga jual. Dia dirangsang di hulunya. Coba kita berhenti untuk memberikan bibit, berhenti alsinta, berhenti untuk pupuk. Dia pasti mereka tidak akan berproduksi.
Nah harusnya ini dirangsang di hulunya. Caranya gimana? Itu jagung harus diolah, tidak boleh hanya dijual dalam bentuk pipilan. Nah inilah perjuangan kita sebetulnya semua anggota Dewan, anggota DPD. Memang persoalannya adalah anggota DPR hanya sebagai aspirator, bukan eksekutor. Tetapi saya kira sebagai anggota DPR, haknya adalah selalu ngomong, bicara. Bicaranya adalah sesuai dengan kondisi daerah kita, sesuai dengan data. Sekali lagi inilah usulan saya, bahwa segala sesuatu aspirasi yang dibawa oleh anggota DPR harus berbasis data. Jangan parsial, jangan sporadis, tetapi didasarkan pada semua data. Yang terakhir adalah saya kira sangat penting, sekarang ini apapun IKN sudah jadi, undang-undangnya sudah ada. Malam ini Presiden, beberapa menteri lagi kemah di sana, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kecuali tadi saya lihat itu hanya Gubernur Sultan agak kurang sehat, tapi sudah ada videonya tadi, dia bilang saya pura-pura sakit biar cepat pulang. Itu temannya Pak Ridwan dari Nasdem. Nah, ini saya belum pernah melihat Ibu Ida, anggota DPR, akademisi, dan saya sementara menyusun. Saya sudah pernah menulis sih, peluang apa yang bisa kita dapatkan di IKN. Saya sudah lihat gambarnya antara Balikpapan ke Makassar dengan Kuandan, Pak Atinggola, Anggrek dengan Balikpapan itu jaraknya sama. Pertanyaannya adalah, sekarang akan dikembangkan Anggrek, saya melengkapi datanya Pak Ridwan tadi, investasi yang dikembangkan oleh Agip, ya, Atinggola apa namanya, yang dibawa oleh Pak Rahmat itu investasinya 1,4 triliun. Biaya operasionalnya adalah 5 triliun. Ini kalau jadi luar biasa. Pelabuhan Anggrek bisa mendrive komoditi ke timur jauh, ke Korea, ke Cina, ke Jepang. Di saat yang sama, Anggrek ini bisa menjadi pelabuhan feeder untuk mengangkut berbagai macam komoditi dari Sulu, ya, kemudian daerah sekitarnya masuk ke IKN. Pertanyaannya adalah apa yang mau dimuat dari pelabuhan Anggrek ke IKN. Kita mengidentifikasi kebutuhan IKN apa? Yang pertama adalah pangan. Selama ini pangan, Kaltim itu kan enggak ada, bukan enggak ada, itu sawahnya terbatas karena mineral dan rawa-rawa. Saya beberapa kali ke beberapa daerah itu, lahan gambut yang memang susah dikembangkan sawah. Mereka itu pangannya dari mana? Dari Sulsel, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau kita lihat jaraknya Jawa Timur, Jawa Tengah ke Balikpapan nggak jauh. Ini sebetulnya kesempatan untuk kita mengembangkan pangan. Pak Gubernur sudah mengembangkan ada bendungan Randangan, ada bendungan Bolango Ulu. Problemnya Ibu Ida, di Randangan itu disiapkan 8.900 hektar yang baru terbebaskan sekarang hanya 2.000. Ya, bendungan Randangan belum optimal. Nah, kalau ini dioptimalkan, Bolango Ulu berfungsi, kita meningkatkan beras itu kita drive ke IKN. Nah, ini yang saya impikan, ada diskusi di antara kita semua termasuk anggota DPR, bagaimana memikirkan ini, meraih peluang IKN. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Yang pasti bahwa Palu dan Donggala itu akan mengambil bagian sirtu, pasir dan batu yang selama ini memang sudah eksis. Wali kotanya itu kaya raya karena pasir dan batu yang diangkut ke Balikpapan sama Rinda. Nah, kita bisa memanfaatkan ini, ya, termasuk pengembangan pariwisata dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa ada 5 problem di Gorontalo itu. Yang pertama adalah kemiskinan, kedua ketimpangan, ketiga IPM yang kita masih di bawah rata-rata nasional, kemudian kinerja industri kita masih di bawah, keempat adalah ekonomi kita masih sangat kecil, betul disampaikan Pak Amir tadi, 0,25. Kontribusi ekonomi Gorontalo secara nasional 0,25 terhadap Pulau Sulawesi 3,47. Jadi masih sangat kecil. Ini pekerjaan kita semua yang harus diaspirasikan oleh anggota dewan. Sekali lagi bahwa kita tidak bisa terlalu menagih banyak janji kepada DPR karena mereka memang tidak punya indikator untuk kita janji. Beda dengan eksekutif, ada visi, ada arah kebijakan, ada program itulah yang kita akan dagi. Nah, tetapi sekali lagi bahwa mereka punya hak aspirasi. Mereka punya biasanya
Katakanlah misalnya Ibu Ida tadi punya anggaran aspirasi untuk sekolah-sekolah. Pak El Nino ada aspirasi bidik misi. Demikian juga Pak Rahmat untuk bidang sektor keuangan. Nah itu yang saya sampaikan tadi adalah yang dibawa ini harus berdasarkan data, ya, berbasis data sektoralnya, kemudian lokusnya di mana, sehingga bantuan itu akan menyebar. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekali lagi bahwa pemberian bidik misi itu bagus, tetapi harus dilihat datanya. Ya, saya punya data real, ya. Pohuwato, orang-orang Pohuwato itu mohon maaf, ini data ya, data BPS, APM pendidikan tinggi hanya 7%. Bagaimana kita mau maju, bagaimana kita mau bersaing dengan daerah lain, negara lain kalau orang yang melanjutkan pendidikan tinggi hanya 7%. Ya. Kemudian Bualemo hanya 15%. Secara provinsi hanya 26%. Kota tentu saja. Kemudian yang paling penting adalah ketimpangan ini kita harus bereskan, Bapak Ibu sekalian. Kalau akses pendidikan ini tidak merata, kita semua ini adalah orang-orang yang mapan dalam tanda petik, anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan lebih baik. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi, yang hanya 7%? Ya, anaknya tetap jadi petani, tetap jadi buruh, pendapatannya seperti itu, anak-anak kita peluangnya untuk mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Kemudian cucu kita juga sama. Kenapa? Orang-orang yang mapan itu akses pendidikan anak-anaknya pasti lebih bagus. Ya sudah dalam masa pandemi COVID seperti ini, sekolah tidak optimal, mereka leskan. Les bahasa Inggris, les piano, les penyanyi dan seterusnya. Sementara anak-anak desa yang akses pendidikannya rendah, itu pendapatannya peluang untuk bekerja di tempat-tempat yang mendapatkan gaji yang besar, tidak mungkin dia akan masuk. Nah inilah yang harus dibereskan, saya sebutkan tadi. Kita harus fokus pengembangan SDM ke Gorontalo ke depan. Ya, yang lain-lain itu boleh, tetapi ini yang harus diutamakan. Problemnya, Pak Hadi, data saya menunjukkan, Ibu Ida mohon maaf, alokasi pembiayaan untuk sektor pendidikan kita di tahun 2021, betul saya sampaikan tadi Pak Ridwan, untuk belanja pegawai di sektor pendidikan 73%. Untuk belanja modal hanya 1,7%. Jadi pembiayaan pendidikan ini besar 20%, tetapi 73% untuk pembiayaan rutin. Tidak mungkin pendidikan maju kalau hanya dihabiskan untuk membayar orang. Sementara belanja modal, peralatan dan seterusnya itu hanya 1,7. Nah saya kira ini harus direvolusi. Merubah dalam sistem anggaran supaya pendidikan kita akan cepat maju. Kita fokus lagi pendidikan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Pak